Sabina Triananda dengan nomor NPM 25110086. Nama saya Naila Azhara, NPM 25110088. Nama saya Arifah Zahra, NPM 25110146. Kami akan menyimpulkan pendapat dari tokoh agama yang kami wawancarai Tentang mengapa agama Islam dianggap agama yang sempurna melalui 3 sisi. Yang pertama adalah sisi akidah. Satu, dari sisi akidah, Tuhan orang Islam itu adalah Tuhan yang esa atau satu. Dia tidak diciptakan, melainkan Dia yang menciptakan. Dia tidak memiliki teman, Dia tidak beranak ataupun diperanakkan. Seperti yang kita ketahui di surah Al-Ikhlas bahwa Tuhan agama Islam itu adalah esa. Contohnya adalah seperti malaikat-malaikat yang tidak terlihat pun belum tentu kita yakini sebagai Tuhan, karena malaikat-malaikat tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam yang tidak memiliki orang tua pun belum tentu kita yakini sebagai Tuhan, karena ia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisy Koma dari kelompok 8 dengan NPM 25110022. Saya Putri Amelia dengan NPM 25110035. Saya Nahla Nur Arafa dengan NPM 25110020. Selanjutnya kami akan menyimpulkan pendapat dari tokoh agama Ustadz yang kami wawancarai Tentang mengapa agama Islam dianggap agama yang paling sempurna dari segi 3 sisi. Yang kedua yaitu adalah sisi ibadah atau ritual syariat. Dalam Islam, ibadah bukan hanya kegiatan ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mencakup seluruh perbuatan yang diniatkan untuk mencari ridho Allah. Pandangan Islam, ibadah adalah bentuk penghambaan manusia kepada Allah sebagai wujud syukur dan pengakuan bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur kehidupan. Dan setiap ibadah memiliki aturan, syarat, rukun, dan tata cara yang ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Ibadah mengandung nilai spiritual dan sosial, misalnya sholat menumbuhkan kedisiplinan dan ketenangan batin, zakat menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan selanjutnya ada di sisi syariat atau hukum dan aturan. Syarat Islam mencakup seluruh aturan hidup manusia dan hubungan dengan Allah, ibadah maupun dan sesama manusia. Minimalah pandangan Islam yaitu syariat bertujuan untuk mengatur kehidupan agar seimbang, adil, dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Syariat meliputi ibadah, akhlak, muamalah, dan hukum pidana atau hudud. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kemasalahan atau kebaikan dan mencegah kerusakan di dunia serta kebahagiaan di akhirat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Surat An-Nahl ayat 90. Kami akan melanjutkan materi ketiga, yaitu menurut pandangan sisi akhlak, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rifana Astrina dan Heliza Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifana Astrina dengan nomor NPM 25110079 dan teman saya Heliza Saputri dengan nomor NPM 25110089. Kami akan menyimpulkannya dari sisi akhlak. Akhlak itu artinya sikap mengingat, sikap menghargai, contoh akhlak kepada Allah pada waktu kita mau sholat. Kalau saja misalnya kita sholat memakai pakaian training, baju kaos, dan lain-lain, sholat kita sah. Hanya saja kita termasuk orang yang tidak berakhlak. Memakai pakaian suci, bersih itu adalah salah satu contoh kita berakhlak kepada Allah. Contoh akhlak kepada Nabi. Kita sering sekali mengucap salawat-salawat Nabi saat kita sedang ada ujian, ketika ingin skripsian. Mengucap salawat Nabi itu termasuk contoh berakhlak kepada orang tua. Hanya karena kita berkata saja, dosa kita bisa bertambah dengan perkataan yang menyakitkan lainnya. Maka akhlak itu sudah menjadi kebiasaan yang lekat pada kita, yang menjadi pembalas agar kita tetap mengingat dan menghargai siapapun.